Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mata kuliah kita adalah kalkulus 2 ya, pada pertemuan pertama ya. Jadi saya di sini menjelaskan silabus ya dari kalkulus 2, yaitu pertama kita mempelajari pengertian matrik, kedua jenis matrik, 3 operasi matrik, 4 determinan matrik, 5 kofator matrik, 6 transpose atau adjoint, 5 matrik inverse, 7 matrik inverse, 8 pemecahan sistem persamaan linear, dan metode eliminasi garis ya. Jadi itu silabus kita yang akan kita pelajari dalam satu semester. Matrik adalah sekumpulan bilangan atau elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Matrik mempunyai baris M dan kolom M, sehingga matrik itu nanti akan mempunyai baris kali kolom ya. Jadi mempunyai orde yang disebut dengan orde, yaitu baris dikali kolom, yaitu M kali N ya. Bentuk matrik biasanya dibuat seperti ini, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Nah, seperti ini matrik orde 2 kali 2 ya. Jadi barisnya 2, 1, 2, kolomnya 2, 1, 2. Jadi orde matrik ini adalah 2 kali 2. Nah, kalau ini barisnya 2, kolomnya 3, 1, 2 ya, kolomnya 1, 2, 3 ya. Jadi 2 kali 3. Ini matrik orde kali 3, barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3 ya. Jadi ordenya 3 kali 3. Nah, sekarang jenis matrik, ada yang disebut dengan matrik baris, yaitu satu baris. Ada yang disebut dengan matrik kolom, yaitu satu kolom ya. Jadi kalau ini ordenya ada berapa? 1 kali 4 ya, karena 4 barisnya 1, kolomnya 4, 2, 3, 4. Kalau ini barisnya ada 4, kolomnya 1, jadi ordenya 4 kali 1 ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan matrik khusus, matrik bujur sangkar. Jadi matrik khusus itu adalah matrik bujur sangkar ya, jadi baris dan kolomnya sama. Seperti ini 2 kali 2 ya, ordenya, lalu orde 3 kali 3. Kemudian ada lagi dengan matrik diagonal. Jadi diagonal utamanya ini adalah ada angka, selain diagonal ada 0 ya. Kemudian matrik 0, jadi angkanya 0 semua. Matrik satuan, jadi diagonalnya angka 1, selain daripada diagonal ini angkanya 0 ya. Disebut dengan matrik identitas. Kemudian operasi matrik. Nah, ini adalah ditulis seperti ini, matrik A11 artinya dia terletak pada baris pertama, kolom pertama. A12 baris terletak pada baris pertama, kolom kedua. A13 terletak pada baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya ya. Baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Ini baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga ya. Nah, sekarang kesamaan matrik. Nah, seperti ini A11 ya, itu sama dengan berapa angkanya? 1 ya di sini. Lalu A12 sama dengan posisi yang di angka 3 ya. A13 sama dengan posisi di angka 7 ya, dan seterusnya sampai ke 9 ya. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangan operasinya. Jadi suatu matrik jika dilakukan penjumlahan atau pengurangan harus mempunyai orde yang sama. Jadi kalau ordenya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kan matriknya orde 2 kali 2 ya. Dijumlahkan dengan B nggak bisa karena ordenya tidak sama. Ini yang bisa kita jumlahkan adalah A dengan E, atau bisa kita kurangkan ya. Nah, karena ordenya sama ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Jadi cara operasi penjumlahannya A tambah E, yaitu 2 tambah 2 4 ya. 4 ditambah min 1 3, 4 kurang 1 3 ya. 0 ditambah min 5 ya tetap min 5. 5 ditambah 0 5 ya. Nah, kemudian mana lagi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan? B sama D ya. Nah, kalau ini tidak ada temannya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Ini sama ini tidak bisa dijumlahkan karena ordenya beda ya, tidak sama B sama C. D sama C juga tidak bisa ya, karena ordenya tidak sama. Paham ya? Nah, sekarang perkalian matrik, perkalian dengan sebuah bilangan skalar ya. Jadi bilangan skalar ini angka 4 ya, dikalikan dengan ini matriknya.
angka 4 dikali matriknya, yaitu jadi 4 kali matriknya ditulis. Jadi 4 kali 3 12, 4 kali 2 8 ya, 4 kali 0 0, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 0 0. Nah, ini angka 4 itu disebut dengan bilangan skalar ya. Nah, ini 4 itu bilangan skalar. Lalu perkalian dua buah matrik. Dua buah matrik dapat dikalikan apabila kolom pada matrik pertama ya, kolom pada matrik pertama sama dengan baris pada matrik kedua. Nah, jadi misalnya pada matrik pertama ordenya 3 kali 2, jadi baris kali kolom ya. Jadi baris di sini adalah 3, kolomnya 2. Nah, pada matrik kedua 2 kali 3, jadi dia kolom pada matrik pertama harus sama dengan baris pada matrik kedua, baru bisa dikalikan. Hasilnya nanti 3 kali 3 ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ada matrik A ya, ordernya 3 kali 2, matrik B 2 kali 3, matrik A kali B bisa enggak? Nah, bisa ya, karena kolom pada baris matrik pertama sama dengan baris pada matrik kedua. Nanti hasilnya adalah 3 ya. Nah, seperti ini kita kalikan. Jadi nanti perkaliannya, nah ini yang dicoret ya, perkaliannya 4 kali 4 ini ditambah 5 kali 2 ya, taruh di sini. Kemudian 4, jadi baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua taruh di sini. Jadi 4 kali 3 ditambah 5 kali 5. Lalu baris pertama dikali kolom ketiga taruh di sini ya, 4 kali 0 ditambah 5 kali 7 dan seterusnya ya sampai terakhir. Baris kedua kali kolom pertama taruh di sini, baris kedua kali kolom kedua taruh di sini, baris kedua kali kolom ketiga taruh di sini, dan seterusnya ya. Maka apabila kita jumlahkan ini 4 kali 4 16 ditambah 5 kali 2 10, kita jumlahkan ya dan seterusnya, maka akan kita dapatkan nanti 16 kali 10 26 ya, 12 tambah 25 27, 35, 4, 10, 14, 2, 12, 21. Paham ya? Perkalian, untuk perkalian ya. Sekarang contoh soal kedua. Nah ini jadi kolom pada baris pertama sama dengan baris pada kolom pada matrik pertama sama dengan baris pada matrik kedua ya. Nanti hasilnya adalah 3 kali 2. Nah, sama seperti ini. Jadi baris ini kali kolom ini taruh di sini, baris pertama kali kolom kedua taruh di sini ya, baris kedua kali kolom pertama taruh di sini, baris kedua kali kolom kedua taruh sini, dan seterusnya. Maka kalau kita jumlahkan menghasilkan 3 baris kali 2 kolom ya ini. Paham ya? Demikianlah penjelasan saya dari pertemuan ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.